Nah, kalau kalian menggunakan perawatan seperti ini, IF seperti ini, itu saya jamin, saya yakin burung kalian akan tetap selalu gacor kecuali kalian melakukan kesalahan. Hai, kembali lagi bersama saya Irfan di Bird Champion Training TV. Seperti janji kita kemarin, saya akan buatkan video tentang pembahasan cara merawat kenari secara keseluruhan ya. Kalau untuk merawat kenari agar cepat gacor, ngeriwik, dan sebagainya, itu nanti kalian bisa cek ke deskripsi video ini. Saya cantumkan linknya karena kita untuk video rawatan kenari sudah lumayan banyak ya. Tinggal beberapa lagi yang belum lengkap, jadi mulai sekarang akan coba kita lengkapkan lagi pelan-pelan video-video yang apa yang dulur-dulur perlukan ya. Nah, sementara kali ini saya akan coba untuk membahas cara merawat kenari agar gacor sepanjang masa. Ya, sepanjang masa hidup burung inilah. Nggak mungkin lah kita paksa jangka hidupnya lebih lama atau sebagainya, karena itu semua bukan di tangan kita ya. Cuma rawatan ini yang selalu saya gunakan agar burung-burung saya tidak pernah macet bunyi dan sebagainya. Kita mulai dulu dari yang pertama ya, atau fase awal atau fase pertama rawatan yang harus kalian terapkan ke burung-burung kenari kalian agar sehat. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari pengumbunan. Di sini kenapa saya katakan lagi pengumbunan? Karena ada suatu hal yang ingin saya bahas secara lebih lengkap. Terkadang banyak teman-teman kita yang belum tahu, teman-teman kecomania yang belum tahu, terlalu rajin mungkin, atau mungkin baru siap dari begadang jam 4 bangun tidur, atau malah belum tidur bangun pokoknya keluar rumah ngambil burung langsung burung diumbun. Nah, itu salah, itu tidak boleh kalian tiru. Untuk pengumbunan kenari sendiri saya rasa, atau yang sering saya lakukan di sini, saya itu ngembunnya paling cepat itu jam 5. Untuk ngembun pagi pun saya jujur saya jarang lakukan hal itu karena saya tipikal orangnya kadang-kadang suka malas bangun pagi ya. Saya bangun jam 6 kan embun sudah mulai hilang, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada lagi. Jadi saya mainnya embun malam seperti yang sering saya katakan di video-video sebelumnya. Saya mainnya embun malam jam 10 malam sampai jam 11 cukup. Nah, untuk cara pengembunan biar burungnya tidak digigit oleh nyamuk, itu kalian bisa embunnya agak tinggi ya, tinggi 2 meter ke atas. 2 meter masih terlalu rendah, 3 meter atau 3 meter lebih, itu biasa di ketinggian tersebut jamuk sudah mulai berkurang. Nah, karena jamuk kan mainnya agak-agak lebih ke bawah ya. Kemudian kita masuk ke rawatan yang kedua, yaitu penjumuran. Di sini langsung saya bahas ya. Kita campur di sini penjumuran dengan mandi karena dua hal tersebut ini selalu berdempetan. Di sini ada dua pilihan. Mau jemur dulu kemudian mandi seperti yang sering saya lakukan, atau kalian mau mandi dulu kemudian kalian jemur. Dua cara ini memiliki kelebihan masing-masing ya. Dimana yang pertama, jemur dulu kemudian mandi, itu untuk menstabilkan birahi burung kenari. Jemur dulu sekitar 30 sampai 1 jam paling maksimal. Kalau saya jemur kenari selalu saya katakan itu 1 jam sudah paling maksimal. Nah, jemurnya itu juga di bawah jam 10 ya, di bawah jam 10 pagi. Kemudian untuk cara yang kedua, mandi dulu baru dijemur. Nah, untuk cara ini sering saya gunakan untuk menaikkan birahi atau emosi dari kenari saya. Nah, ini dari pengalaman saya pribadi ya. Jemurnya juga paling lama itu maksimal 1 jam. Nah, setelah burung dirawat pagi jam 10, untuk burung yang sudah gacor itu bisa langsung disimpan ke dalam rumah di kerodong. Kalau di kerodong pun kalau diberi rangsangan pancingan atau di rumah ada burung lain, kalau memang burung sudah gacor ya dia tetap akan bunyi walaupun di kerodong. Jadi saya main kerodong ya. Yang ketiga kita bahas masalah kerodong karena saya belum pernah bahas masalah kerodong ya. Untuk kelebihan kerodong sendiri, kita main kerodong atau burung sering kita kerodong, itu sebenarnya bisa untuk melatih mental dari burung kenari kita. Nah, selain untuk melatih mental, kerodong juga bisa memberikan jadwal bunyi kepada burung kita, karena burung bunyi dalam kerodong tidak akan terlalu ngedur. Nah, kalau kalian biasakan ya, pagi buka kerodong diumbun, kemudian dijemur, mandi, dia bunyi-bunyi, kalian kerodong. Nanti sore jam 4 kalian buka lagi kerodongnya. Nah, kalau memang sirkulasinya sudah sering kalian lakukan seperti itu, burung kalian sudah ada jadwal bunyinya. Begitu kerodong dibuka, bunyi, pagi bunyi, kemudian buka sore bunyi lagi. Jangan, kan banyak ya kejadian burung sore nggak mau bunyi, ada yang bunyinya cuma siang, ada yang bunyinya cuma
pagi, dan sebagainya. Jadi kalian bisa hilangkan hal tersebut dengan kalian biasakan burung kalian dikerodong. Nah, setelah dikerodong dibuka jam 4 sore, nanti hampir maghrib jam 6 burung kembali dimasukkan lagi ke dalam rumah. Nah, untuk yang keempat, untuk merawat kenari agar tetap sehat, kita perlu pemberian IF ya. Seperti di sini saya pakai timun dengan telur puyuh. Untuk IF sendiri, saya pernah ya, kalian nanti bisa cek ke video ini cara merawat kenari biar gacor dor, karena kalau saya bahas di sini akan lebih sangat lama ya. Di dalam video ini ada saya jelaskan cara pemberian IF agar burung gacor. Nah, di situ sedikit saya buka lagi. Di situ saya menyebutkan ya, biar burung gacor, di situ Senin contohnya pemberian jagung, Selasa pemberian sawi. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau bagi saya jagung itu untuk menambah tenaga. Kalau tenaga sudah nambah, birahi akan sedikit naik kalau dari jagung ya. Nah, dia akan lebih rajin berbunyi. Kenapa hari Selasanya diberikan sawi? Contohnya sawi putih, agar birahinya lebih stabil lagi. Iya, memang sawi putih itu, kalau banyak dulur-dulur yang nyebut sawi putih itu netral ya, netral. Tetapi kalau bagi saya netral itu, kalau IF yang benar-benar netral, lama-lama dikasih terus bisa menurunkan birahi juga. Kalau ini bisa kalian gunakan kalau memang burung kalian tidak mau makan timun ya. Setelah hari ini kita kasih IF yang tinggi, besok IF yang rendah, besoknya kita kasih lagi IF yang tinggi agar burung kita terangsang ya. Jadi birahinya kita mainkan terus biar dia lebih terangsang untuk berbunyi. Nah, kalau kalian menggunakan perawatan seperti ini, IF seperti ini, itu saya jamin, saya yakin burung kalian akan tetap selalu gacor kecuali kalian melakukan kesalahan. Di yang kelima kita masuk saja atau kita bahas saja kesalahan dalam merawat kenari ya, karena ini yang paling sering dilakukan. Yang pertama, kemarin saya sempat ketemu di kolom komentar ya. Karena kalau sistem saya saat burung dijemur, cepuknya itu dilepas. Jadi biar burung lebih fokus untuk berbunyi. Setelah saya jemur, kita masukkan cepuk mandi, dia biasa langsung mandi kalau sudah terbiasa. Nah, ada satu kasus atau satu komentar ya. Di situ dia berkomentar kalau cepuk pakan dilepas, burungnya malah makan kotoran. Nah, itu karena kalian jarang membersihkan sangkar. Jadi kita itu pagi setelah burung diumbun, saat diumbun pakan biarkan saja di dalam sangkar. Nah, setelah diumbun, burung kalian turunkan, kita masuk ke dalam penjemuran. Nah, saat penjemuran pakan kita lepas semua. Sangkar ini alasnya kita bersihkan semua agar terbebas dari kotoran. Nah, setelah kita bersihkan, baru kita jemur. Jadi kalau kita merawat burung itu, kebersihan saya rasa lah faktor yang sangat utama ya, atau faktor yang sangat penting agar burung kita tetap gacor, tetap sehat. Kemudian kesalahan kedua, dijemurnya terlalu lama, yaitu banyak ya yang menjemur kenari dari pagi sampai jam 10, jemurnya dari jam setengah 7, dari jam 7 matahari sudah keluar sampai jam 10. Saya rasa itu sudah terlalu lama ya, bulunya nanti akan kusam, lama-kelamaan kita lupa, kadang-kadang sampai jemurnya sampai jam 11. Burungnya malah akan ngedrop, ngedon, dehidrasi segala macam. Ujung-ujungnya ya burung tersebut jadinya tidak sehat sampai burung tersebut macet bunyi. Kemudian ada juga ya yang cuacanya di daerahnya lagi sangat dingin, atau contohnya mau hujan, sudah mulai angin kencang, burungnya masih di luar. Nah, kalau memang sudah mulai angin kencang seperti itu, burungnya lebih baik kita kerodong, kita masukkan lagi ke dalam rumah. Nah, kita sudah di yang kelima, kemudian kita masuk ke yang enam. Agar burung kita gacor, kita harus memberikan pakan-pakan yang benar. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, IF. Kemudian untuk pakan bijinya juga penting. Nah, saya sarankan ya, gunakan pakan bijinya yang bersih, yang mau itu produk apa, yang penting burung kalian cocok dengan produk tersebut. Contohnya, kalau memang burung kalian tipenya suka suka dikasih pakan tinggi, beri dia pakan yang tinggi. Kalau memang burung kalian terlalu fighter, terlalu emosi, beri dia pakan yang rendah agar tidak gampang overbirahi. Jadi kalian harus paham burung kalian sukanya seperti apa. Untuk mandinya juga seperti itu, kalian harus paham burung kalian lebih suka dijemur dulu baru mandi, atau malah mandi dulu baru dijemur. Untuk manfaatnya sendiri sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, jadi ya seperti itu, biar burung kalian itu cepat bukan cepat gacor, biar gacornya sepanjang masa. Untuk teman-teman yang nanya ya, gimana sih caranya biar kenari mau bunyi di samping kita seperti ini? Itu caranya gampang ya, saya sudah sering menyebutnya di beberapa video sebelumnya.
Itu untuk caranya sendiri, kalian cuma harus sering jemur burung kalian di bawah. Nah, jemur kenari di bawah itu juga ada manfaatnya ya, biar burung nggak suka nebok dan sebagainya. Kalau burung kenari sudah suka nebok atau turun ke lantai, itu kalian bisa coba dengan jemur ke bawah, biar dia nanti kebiasaan turunnya, atau burung yang belum pernah turun dijemur di bawah biasanya nggak akan turun lagi lah. Pokoknya itu terapi yang saya berikan ke burung-burung saya yang suka turun ke bawah, atau untuk burung-burung saya yang masih kurang jinak, jadi saya jemurnya di bawah biar cepat mau bunyi di samping. Contohnya seperti ini, kita di samping dia tetap mau bunyi. Nah, jadi ya seperti itu ya cara merawat kenari. Kenari itu tidak usah kalian goda-goda seperti ini, atau pas dia lagi bunyi kalian petik-petik dari bawah seperti ini. Nanti kalau burung tersebut berubah jadi terlalu jinak, nanti saat dia overbirahi kalian akan kerepotan sendiri membedakan ini burung bukan sayap gara-gara overbirahi atau karena jinak. Jadi saran saya nggak usah digoda-goda seperti ini. Burung jinak ya cukup jinaknya seperti ini saja, nggak usah terlalu jinak ya. Kita lihat tingkahnya nih, suka tenggeleng kepalanya. Ini mahoni ya, yang baru saya buka kemarin pas saya unboxing kemarin. Kalian bisa, kalau mau tahu historinya dia, kalian bisa cek video yang kemarin. Oke, sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau memang kalian punya pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti seperti biasa akan coba saya jawab secepatnya. Kalau memang pertanyaan kalian sehari tidak terjawab, nanti kalian kalau saya update kalian bisa tanyakan lagi, karena sekarang kita lagi dibanjiri pertanyaan seputar dunia kenari. Jadi pokoknya sabar, yang pastinya akan saya jawab satu persatu. Sekian dulu video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe-nya juga jangan lupa ya, agar kita lebih semangat untuk jawab pertanyaan dari Anda sekalian, dulur-dulur semua lah. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.